Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dan saudara sekalian. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dan sebelum itu kita berdoa bersama. Tuhan, ajarilah kami akan kebenaran firman-Mu untuk kami taati dan lakukan dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah hukum dan hukuman. Hukum memang sangat diperlukan untuk menata dan menjaga kehidupan bersama, baik dalam negara, lembaga, gereja, perusahaan, sekolah, dan lain-lain. Tanpa adanya hukum yang berlaku di masyarakat, maka bisa kacau balik. Yang lemah bisa ditindas, yang kuat bisa menindas dan merampas. Dalam Mazmur 37 ayat 27 dan 28a dikatakan demikian. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, sebab Tuhan mencintai hukum. Dari ayat ini kita tahu betapa penting dan sangat berarti hukum bagi Tuhan. Bahkan Tuhan sendirilah yang menuliskan 10 dengan jarinya. Keluaran 31 ayat 18. Namun, apa artinya bila hukum itu tidak ditegakkan dengan adil dan benar? Kehidupan ini akan menjadi kacau. Hukum bukan hanya diperlukan untuk ditegakkan, tapi juga senantiasa diawasi dan dievaluasi oleh penegak hukum, yaitu orang-orang yang benar, untuk menghindari supaya jangan ada tebang pilih. Tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Apakah hukum itu selalu benar? Tentu saja tidak. Sebab hukum bisa dirancang, dibuat, disahkan, dan dijalankan oleh orang-orang yang berhati jahat dan punya maksud jahat pula. Bisa saja hukum dipakai menjadi alat untuk mengesahkan, untuk melindungi maksud dan kepentingan dari orang-orang jahat. Semua bisa diatur, termasuk hukum bisa juga diatur. Sebab itu, lembaga membuat dan penegak hukum harus terdiri dari orang-orang yang benar-benar bersih dari kepentingan tertentu untuk mencegah adanya permainan hukum. Maka siapa yang bersalah harus dihukum, termasuk pembuat dan penegak hukum itu sendiri. Sebab itu, hukum dan hukuman tidak dapat dipisahkan. Nah, sekarang kita mencoba melihat tentang hukuman. Allah juga mendatangkan hukuman atas orang-orang jahat dan yang berdosa. Namun, hukuman Allah itu adil, seperti tertulis dalam Roma 2 ayat 2. Namun, kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil. Hal seperti inilah yang harus kita
diperlakukan dalam menjatuhkan hukuman. Sebab itu kita perlu menghayati hukuman dengan benar dan tepat. Bagaimana hukuman harus memperlakukan dan diperlakukan dengan benar? Yang pertama, hukuman bukan bentuk balas dendam atau pembalasan. Karena bentuk pembalasan itu akan lebih kejam dan tidak pernah adil. Pembalasan bisa merupakan dorongan untuk bertindak selalunya. Hal ini harus dicegah supaya kehidupan ini jangan diwarnai dengan balas-membalas yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Yang kedua, hukuman harus memberikan rasa keadilan. Hukuman hanya diberikan kepada pelaku kejahatan saja. Bisa lewat pengadilan dan juga bisa lewat sanksi sosial. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan sifatnya untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban kejahatan. Para korban kejahatan tidak diperkenan bertindak sendiri menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan. Yang berhak menjatuhkan hukuman kepada pelaku adalah Allah. Pengadilan yang disahkan oleh negara dan adat dari masyarakat setempat. Bentuk hukuman harus memberikan rasa keadilan supaya tidak menimbulkan kekecewaan pada korban, pada keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, hukuman merupakan peringatan bagi siapapun untuk jangan mencoba-coba melanggar hukum positif yang berlaku. Hukum tanpa ada hukuman tidak mempunyai taring dan akan diabaikan. Hukum merupakan warning bagi siapapun sebelum melakukan tindak kejahatan. Karena hukuman bisa menyebabkan rasa malu, menyebabkan beban psikologis, atau stigma yang harus dipikul seumur hidup. Dengan kata lain, hukuman bisa mencegah kejahatan. Yang keempat, hukuman diharapkan bisa membangkitkan rasa jeral sehingga tidak mau dan tidak berani mengulang lagi untuk berbuat kejahatan dan pelanggaran hukum. Salah satu bentuk hukuman adalah dikurung dalam penjara. Hilanglah kebebasan dan laba baiknya. Tapi kalau berkali-kali doang masuk penjara, bisa-bisa hilanglah masa depannya. Menyedihkan bukan? Melalui pembahasan ini, kita berharap jangan sampai makin banyak orang yang dihukum, namun biarlah makin banyak orang yang sadar akan hukum. Alangkah baiknya jika kita menjadi warga negara dan anggota gereja yang sadar hukum daripada dihukum. Amin.